wa ta'ala, dan untuk mengetahui hukum-hukum yang sulit dimengerti. Termasuk banyak pertanyaan, dulu-dulu juga banyak pertanyaan yang masih muskil. Contohnya saiki misalnya kaya Mas Nindom, kaya Abu gak budal Abu sing bakulan-bakulan nih. Piye hukume bakulan ning nggone acara perayaan? Kan ngono kan. Pertanyaannya angil-angil iku. Piye Mas Nindom? Hukume bakulan ning nggone acara acara misalnya karnaval, kan ngono kan? Kan karnaval itu ditinjau dari sisi agama loh, itu dari sisi agama itu penuh dengan kemaksiatan. Yani wong wedok sing maca kembenan tok, ngene rambutnya dirembyak. Itu dari sisi agama kan kemaksiatan. Terus piye hukumnya bakul ning nggone acara karnaval? Piye Mas itu? Angel to jawabane? Wah, angel jawabane. Aku ditakoki aku dhewe bingung. Ana sing oleh ana sing ora oleh. Nah. Dulu-dulu ketika kula tanya nggih, sering juga dulu kula tanya, jawabannya hanya begini, jawabannya tidak jelas. Ahsannya ditinggalkan. Kan ngene. Sebaiknya ditinggalkan. Kan ngono tok jawabannya. Gitu. Nah, akhirnya kula cari-cari, bingung kula nggih ditakoki masalah. Insyaallah nanti tak bahas hari Selasa besok beserta hadisnya. Jadi ternyata apa? Kalau masalah kita jual beli di mana saja, asal memenuhi syarat sah jual beli, maka jual beli itu sebenarnya hukumnya sah, gitu. Hukumnya sah, gitu. Jual beli itu hukumnya sah. Nah, sing dilarang jual beli itu bahkan di masjid. Nek di tempat-tempat yang ada acara-acara haram itu bagaimana kan ono kok akhirnya. Gitu. Nah, ono pernah tanya juga ada yang bilang iku dimasukkan dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kowe tolong menolong ambekan dosa nek ono nek sampean bakulan ning kono bingung neh. Nggih, bingung neh. Nah, tapi ternyata jawabannya tidak seperti itu. Jawabannya nggih, jika murni tujuannya jual beli, maka tidak mengapa. Dibolehkan. Asal tidak masuk ke dalam acara mereka. Iku hadisnya iku ada di Riyadhus Shalihin di awal-awal kemarin dulu pernah dibaca. Yakni apa? Besok di hari akhir itu akan ada tentara yang akan menyerang Ka'bah, Baitullah. Nah, ketika sampai di negeri di tanah lapang, itu mereka mendirikan tenda dan di situ didirikan pula pasar. Jadi setiap ada rombongan itu pasti ada pasar nanti. Ada pasar. Setiap rombongan pasti ada pasar. Kayak misalnya ono kemah mesti ono pasare kan, ono bakulane iku jenenge pasar. Jadi setiap ada acara apa misalnya ono acara pengajian, terus ternyata di situ kan ada pasar juga engko. Bakul do teko nglumpuk di situ kan. Nah, itu jenenge pasar. Jika tujuannya hanya beli atau jualan, maka tidak mengapa. Sebagaimana ini akhirnya tentara iki sak pasare karo Allah diblesno. Diblesno. Kena adab. Duh, kok kena adab? Jarene gak apa-apa kan ngono pertanyaane nggih. Kok kena adab? Lah. Akhirnya pasar diblekno, Pak. Ambles, Pak. Pasar ku ambles terus Ibunda Aisyah yang meriwayatkan hadis itu janggal. Wahai Rasulullah, kenapa semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala padahal di situ ada pasarnya, ada orang yang jual beli yang tidak termasuk orang yang akan menyerang Ka'bah. Jawab Rasulullah, kalau adab itu sudah datang maka orang yang bersama, intinya orang yang bersama kerumunan orang-orang yang maksiat maka ikut kena adab, tapi besok dibangkitkan sesuai innamal amalu bin niat, sesuai niatnya masing-masing. Seperti itu. Berarti orang-orang yang jualan di situ sebenarnya boleh, cuma karena adab datang maka dia ikut. Nah, termasuk pensarai mengatakan di antarane kemuliaane kota Makkah dan Madinah itu ketika akan dihancurkan, akan ada orang yang niat buruk, maka adabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penjual-penjual yang ada di situ melok kena adab, ngoten Pak. Tapi jualan di situ boleh sebenarnya, boleh. Tapi melok kena adab, itu adab di dunia, tapi di akhirat tidak kena adab. Sampai misalnya jualan di acara apa ngono, enak pasare kan misalnya biasanya ono pengajian kan ono pasare jual jeri-jeri, sampai melok bakulan ngono sebenarnya tidak ada apa-apa. Cuma nek kena adab ning donya melok kena, tapi ning akhirat tidak diadab. Berarti hukumnya sebenarnya tidak mengapa gitu. Tidak maka. Cuma nek ning akhirat nek ning donya ono balake ning kono mang kena, melok kena. Lah kena apa pas ning Mekah Madinah kena? Kena apa? Karena Mekah Madinah adabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah itu oleh Allah disegerakan sebagaimana apa di Abraha, gitu.
Adabnya dicergakan dan besok zaman akhir tentara ini juga dicergakan diblesno kabeh sak wong bakul-bakulane diblesno tapi jari Rasulullah sing wong bakulan niku mau ya sing wong bakulan atau sing beli misalnya sampean nek kerawan pengajian sampai ning kono biasanya ono bakul-bakul kitab budal rono apa tuku kitab boleh enggak ada masalah. Nah seperti itu mego kula nggih nate budal biasane ning acara kae iku bakul kitab akeh kan ngono aku budal tuh tuku jadi boleh hal seperti itu boleh sebagaimana dalilnya hadis itu ini dan ternyata boleh nggih boleh jangan jualan kan mego iku namanya pasar secara umum jual beli di pasar secara umum boleh pasar asal sampean gak ikut serta di dalam acaranya tersebut nek tawanu alal birri wat taqwa misalnya ngene ono acara pengajian sing ning kono utawa acara-acara sing maksiat misalnya terus sampean budal rono nggawa aku iki aku nyumbang aku lha iku tawanu alal birri wat taqwa utawa wong sing teko ning acara kene gratis oleh aku siji ya ngono misale sampean nyumbang ngono lha iku sing jenenge sampean tawanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal itsmi gak oleh ta'awun tapi nek sampean tujuane ning pasare tok kuwi ape tuku apa ning kono misale nek bakulane pop es ya ning acara wonge berbuat kemaksiatan tapi ning kono ana bakul pop es sampean pengen nungono anake pop es boleh kan ngono. Oh, jadi ternyata luas pembahasan dan itu ternyata sudah dibahas oleh para ulama ya. Jadi hilang keraguan narto berengi penting itu. Nek tujuannya pasar, tujuannya hanya jual beli tidak apa-apa Mas Narto. Jangan ragu-ragu nggih. Jadi dan ini iya jarang sing mengatakan dan ini karena memang ini hal yang pelik dan menimbulkan fitnah nek wong gak paham kan ngono. Wong gak paham mergo mikire iku ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mikire iku tolong-menolong di atas dosa. Padahal ndak tolong-menolong apa wong kita itu mencari nafkah, mencari duit, setelah oleh duit malah dienggo bertakwa kok. Kan ngono. Hanya tujuan hanya pasarnya itu saja kan ngono. Tujuannya hanya pasar itu saja. Bahkan ana sing dicontohno misale bakulan ning ngarep klenteng Tuban. Oh, malah parah meneh kan. Bakulan ning ngarep klenteng Tuban. Apa terusan iku diarani ta'awun ning gone ahli kelenteng mboten. Dia hanya fokus ke pasarnya saja. Yakni tempat bakulan itu saja. Ya, nek tujuannya itu saja boleh. Nek tujuannya itu saja lho, sampai seperti itu nggih. Engko sampean sing bakulan ngarep kelenteng Tuban mbok fatwane haram repot. Jual beli ku nek sah ambek wong kafir lah gak haram. Lah luase pembahasannya sampai seperti itu nggih. Luase pembahasannya sampai seperti itu. Cuma yo mang nek ana adab ning donya melok kato. Tapi adab akhirat mboten bedane ning kono. Sehingga wong mulai janggal iki masalahe ning kono. Masalah iki kenapa diblesno Ibunda Aisyah wae janggal. Besok insyaallah tak baca sedelok untuk mukadimah masalah iku ning gone mergo dibutuhkan tenan karo bakul-bakul Mas ning tombereng iki buta. Kalau bingung. Lah saiki ora bingung piye yo wayahe ana keramaian. Lah sampean menghindari keramaian ning liyane malah ra ono wong tuku wong bodho mara ning keramaian. Heeh. Ya guyokno wong kan ngono. Nah, ternyata sudah dibahas di dalam kitab-kitab itu. Ya, cuma mencari ini memang sulit sekali. Kulo sering kali tanya dulu itu ketika ngaji, sering kali tanya jawabannya kok asalnya ditinggalkan ngono tok. Ya, ternyata ada dalilnya. Ngoten nggih. Wallahu taala alam ya. Moga-moga berfaedah iku. Ya tapi aku mau ya ketika datang di situ ya banyak beristighfar karena memang ada kemaksiatan di situ misalnya diantaranya musik dan lain sebagainya kan gitu. Nah terusan hasilnya nek akeh ya diinfakkan kabeh disedekahno dan lain sebagainya ya sebagai kafaroh lah paling tidak wong. Aja medhit-medhit nek wis acara ngono rame kok terus medhit-medhit itu ya saru ngono. Nah, tapi yang jelas itu hukum asalnya memang boleh ngoten Pak Rafi nggih. Nah, nggih. Nah, iya mestinya boleh seperti itu nggih.